وسلم على روح نبينا ومعافينا وجدتنا وعمنا وعمتنا وفرادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يتبشر ويتبشر بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para orang tua, bapak-bapak, abang-abang yang maha sallallahu alaihi khusus yang sama-sama kita muliakan, kita hormati guru kita, orang tua kita, Fadilatul Ustaz Ibu Dasir Husain. Kita mudah-mudahan Allah selalu berikan beliau kesehatan, berkahkan keluarga beliau, sehatkan keluarga beliau. Doa dan hajat kita untuk seluruh jamaah, ya Allah, mudah-mudahan yang lagi sakit Allah sehati, yang lagi dalam kesusahan Allah angkat kesusahannya, yang lagi miskin dan turun ekonominya Allah berikan kemudahan dan Allah berikan limpah rezeki dalam hidupnya. Amin. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah di malam Sabtu, Jumat malam Sabtu, dalam malam istiqomah kita untuk mengaji, untuk menuntut ilmu, untuk bisa melakukan amal yang baik dari apa yang Allah perintahkan kepada kita. Bahwa seluruh aktivitas kita akan naik dan akan dinilai dan akan bisa manfaat untuk akhirat dan dunia kita, dunia dan akhirat kita. Itu apapun amal yang baik tersebut, kalau kita kerjakan semata-mata karena Allah, mau itu sholat, mau itu ngaji, mau itu zikir, mau itu sedekah. Syaratul awal fil ibadah wal ikhlas. Bahwa syarat paling pertama agar seluruh amal yang kita ini akan angkat dan diterima oleh Allah, ini syarat yang paling utama adalah tulus memurnikan segala bentuk perbuatan baik kita karena Allah. Saya mau sembahyang, saya mau ngaji, saya mau jamaah, gak peduli saya mau dapat sanjungan apa kagak, gak peduli saya mau dipanggil haji apa kagak, gak mau peduli saya dipanggil ustaz apa kagak. Saya mau ngaji karena Allah, saya mau fokus, saya menuntut ilmu dari kebodohan saya. Mudah-mudahan dengan harapan, dengan ilmu yang saya miliki, yang Allah berikan kepada saya, ini bisa menjadi penuntun dari aktivitas baik saya, sehingga ibadah saya terima. Saya mau sedekah, saya mau bagi orang, mau nolongin orang, mau bagi duit anak yatim yang ada di sekitar rumah saya, mau dikatain dermawan apa kulit kayak udah amat, mau dipuji orang kayak nggak jadi soal. Mau dikatain orang pelit atau orang baik bukan menjadi prioritas. Tujuan dan utama saya melakukan amalia ini karena Allah. Maka
yang sakit. Kalau seluruh amalia baik kita ini tujuannya Allah. Satu saja dari niat kita yang keliru, satu saja dari tujuan kita yang tergelincir, saat kotornya hati kita, tujuan kita bukan Allah, maka dipastikan apapun bentuk tujuan tersebut ini akan memberikan kesan penyakit tubuh kita, khususnya penyakit rohani kita. Tergila-gila kita pengen dipanggil ustaz, tergila-gila kita pengen dipanggil orang dermawan, tergila-gila kita pengen dipanggil orang baik. Saat ada sebuah sedekah yang kita lakukan, saat sebuah ada amalia baik yang kita lakukan dan kita kerjakan dalam aktivitas kita, dalam 24 jam waktu yang Allah berikan perharinya, satu saja kalau ada tujuan kita selain Allah, ini akan memberikan kesan penyakit dalam kehidupan kita. Gua mau ikhlas nolongin dia, gua mau benar-benar tulus nolongin dia. Ini katanya berangkat dari hati yang baik, lillahi ta'ala. Pengen ngaji kenapa? Dia kata dipanggil ustaz. Pengen pakai koko, pengen pakai peci. Satu saja nanti dari niat yang tak tercapai, dari sanjungannya, dari pujiannya orang itu diminta untuk memuliakan, untuk memuji, untuk meninggikan derajatnya. Satu saja yang nggak sampai, ini bisa akan merusak dari tatanan tujuan yang dia lakukan dalam kehidupan hidupnya. Dan gue capek-capek ngaji kagak dinilai di situ. Bener gak gitu? Sapi gua patungan untuk kolektif, tapi kagak ada yang manggil gua baik. Semua ngatain gua pelit. Ya, ibadah yang kita lakukan kalau tuluskan Allah ini sudah diterima oleh Allah. Gak peduli mau orang kata baik. Saya ngaji bukan mau dikatain kiai, bukan mau dikatain ustaz, enggak. Apapun bentuk tujuan kita, kalau kita lakukan karena Allah, ini akan bisa meluaskan hati kita dan akan memurnikan daripada tujuan kita. Maka dalam satu perjuangan yang Allah berikan dan Allah ingatkan, wa atimul hajja wal umrata lillah. Jadi ini bisa dikias. Sempurnakan seluruh ibadah kalian ini semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Kenapa Allah ini letakkan pada ayat haji bukan kepada sholat? Kenapa Allah letakkan ini kepada ayat umrah bukan kepada zakat, bukan kepada sedekah, bukan kepada saum atau puasa yang kita lakukan? Karena salah satu ibadah yang paling kolektif, yang kompilasi seluruh daripada amaliyah yang kita kerjakan, ia batinnya, ia pekerjaannya, ia maliyahnya, banda dan hartanya keluar. Ini salah satu yang paling terberat adalah haji dan umrah. Maka kata Allah itu jangan lihat apa-apa. Artinya apa? Kesian sayang loh. Kamu udah modal hati yang tulus, kamu sudah zikir di dalam hati, kerjanya pun keluar, tenaga pun keluar, uang banda pun habis untuk ibadah ini. Sia-sia nggak sih kalau kita bukan karena Allah? Benar nggak kira-kira? Maka ini bisa kita kiaskan kepada seluruh amalia kita. Ayo ngaji mau dipuji mau orang berangkat karena Allah. Maka dalam ada satu ibarat yang Allah berikan dalam Al-Quran, wa minal an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farqin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Ada sebuah pelajaran yang Allah tanam, yang Allah langsung bimbing dalam Al-Quran. Apa? Di antara binatang-binatang ternak yang ada di dalam kalian, di dalam binatang ternak itu ada segumpal darah yang di samping sekitarnya itu ada kotoran, tapi di antara kedua tersebut ini ada labanan, ada susu yang bisa kita minum, yang minum susu tersebut ini akan bisa memberikan kesehatan untuk manusia, yang nggak kecampur kepada darah, yang nggak bisa kecampur kepada kotoran. Sa'iman khalisan syaribin. Susu tersebut mendapatkan penjagaan, dia murni membersihkan daripada darah dan kotoran, dia keluar dan bisa kita minum, dia sehingga minuman tersebut bermanfaat untuk kita. Begitulah kita dalam ibadah. Bodoh ada orang yang mau muji apa kagak, ada yang hina apa kagak, ada yang ngancem apa kagak, ngatain atau muji itu bukan soal saya lulus, saya keluar ibadah, saya tulus ikhlas karena Allah.
Karena ibadah yang ikhlas inilah yang akan bisa memberikan manfaat untuk diri kita dalam kehidupan dunia. Modelnya kayak susu, digencet Pak sama kotoran. Maksudnya kotoran hewan. Sebelum dia keluar, letaknya itu di antara kotoran, di antara darah. Bayangin. Tapi Allah sudah berikan penjagaan, dia keluar itu susu, datang dan keluar dalam keadaan bisa memberikan manfaat untuk orang-orang. Begitu juga kita pengen sholat kita baik. Pertanyaannya berapa banyak sholat yang kita kerjakan dari mulai akhir balik? Benar? Dari mulai akhir balik kita sembahyang. Udah sesuai belum sholat yang kita kerjakan ini apa yang Allah inginkan dari tujuan sholat itu diwajibkan? Emangnya apa? Salah satu manfaat sholat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang Allah inginkan itu bisa menjadi rem, Pak. Bisa menjadi tromol, bisa menjadi keram dalam kehidupan kita, mencegah daripada perbuatan yang fahsya, mencegah daripada perbuatan yang munkar. Salat yang Allah inginkan, yang benar-benar Allah akan terima, itu dampak positifnya bisa mencegah kita daripada perbuatan keji dan munkar. Ini kan pertanyaannya kita kembalikan kepada diri kita. Lalu sembahyang bukan sehari dua hari, ngaji bukan sehari dua hari, puasa bukan setahun dua tahun. Tapi udah belum puasa atau sholat atau ibadah yang lainnya kita kerjakan ini bisa membentuk kepribadian kita yang jauh lebih baik. Kan ini pertanyaannya. Sholat tapi nonton video yang kagak beres masih doyan. Sholat tapi ngerugiin, kezalimin, nyakitin saudara kita itu masih hobi. Puasa dengki sama tetangga itu menjadi santapan sehari-hari. Nah, ini bukan Allah salah dalam memberikan janji, bukan Rasulullah salah dalam memberikan mekanisme ibadah yang dicontohkan dan dibimbing oleh Nabi kita. Tapi sholat yang kita kerjakan dan seluruh amal yang baik ini belum mampu pahalanya angkat ke hadapan Allah. Salah satu syarat awal fil ibadah wal ikhlas. Jadi syarat yang paling pertama agar pahala kita ini ngangkat, agar pahala kita ini akan diterima, agar pahala kita akan mendapat nilai dan manfaat untuk dunia dan akhirat kita ikhlaskan, kita murnikan niat kita, tujuan kita semata-mata karena Allah. Maka akan tenang, maka akan beres, maka akan mendapatkan manfaat untuk dunia kita dan akhirat kita. Sekali lagi, ibadah yang kita kerjakan ini bukan hanya manfaatnya Allah berikan di akhirat. Jadi jangan kita anggap sholat yang kita kerjakan, puasa yang kita laksanakan ini hanya memberikan dampak dan manfaat untuk akhirat kita. Tidak. Tapi ibadah, baik itu haji, baik itu puasa, baik itu sedekah, baik itu sholat, baik itu tahajud, baik itu penyantun, baik itu dermawan, sifat dermawan, dan seluruh amal yang baik. Ini ada kalanya Allah berikan bagiannya di dunia dan manfaatnya di dunia, dan kelak bagiannya pada saat di akhirat. Jadi jangan kita nganggapnya mau ngapain, mau sholat, biar apa? Biar dapat pahala akhirat. Tapi dunia enggak kita raih, enggak, mustahil, Pak. Mustahil Allah memerintahkan kita dari ibadah itu hanya manfaatnya dari segi akhirat saja, sementara dunianya itu apa? Tidak. Apapun bentuk amal yang baik yang kita kerjakan, iya manfaat di dunia, iya juga manfaat di akhirat. Ya apa? Mau sholat, mau puasa, ya puasa kan Rasulullah ngomong, kalau kalian puasa, sumu tasihu. Kalau kalian puasa, kalian akan sehat. Nah, sehat di sini Rasulullah nggak berbicara tentang akhirat, benar nggak? Orang ada nggak nanti di akhirat sakit? Oi, ada nggak orang di akhirat nanti sakit? Nggak ada orang di akhirat itu sakit, kecuali masuk neraka. Ini bicaranya sedang masalah kenikmatan. Kalau kalian mau sehat, maka puasa. Rasulullah puasa di sini tidak bisa bicara tentang akhirat, tapi bicara tentang dunia. Biar kita sehat dari berbagai macam penyakit zahir kita, penyakit dari mulai ringan sampai yang paling berat, dari mulai yang paling kecil, sakit gigi, sakit perut sampai yang paling besar, jantung, liver dan lain sebagainya. Tapi juga
memberikan kesembuhan kepada penyakit hati yang menggerogoti hati kita. Makanya pahalanya dan manfaatnya itu bukan hanya Allah berikan di akhirat, tapi juga Allah berikan di dunia. Luar biasa doa dan harapan kita. Mudah-mudahan Allah terima segala amalan kita, terima segala bentuk ibadah kita. Allah wafatkan kami dalam keadaan iman, wafatkan kami dalam keadaan Islam, wafatkan kami semua ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Meneruskan pembahasan kita, masih membahas tentang tafsir surah Al-Fatihah. Beberapa poin dari kajian yang telah kita bahas, bahwa pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini yang paling utama adalah Al-Imam Ibnu Hisham Al-Ansari itu dalam memberikan penjelasan terkait bi atau bi huruf jar. Kalau dalam kita belajar ilmu nahwu itu di situ termasuk daripada harfu jar. Ini kata beliau ada beberapa makna dan ada 14 makna yang terkandung dalam bi dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang paling ringkas adalah bermakna musahhabah, ay muraqabah, ay ilsaqiyah. Musahhabah itu merasa selalu dilihat, muraqabah merasa dipantau sehingga kita bisa mengontrol diri. Al-ilsaq melekat sifat-sifat kebaikan Allah agar aktivitas yang kita lakukan ini mustahil saat kita membaca bismillah, mustahil aktivitas yang kita lakukan ini buruk. Maka contoh yang ada baik dari kita ataupun yang lainnya, orang itu kalau baca bismillah mustahil melakukan kebaikan buruk. Orang kalau baca bismillah mustahil minum pakai tangan kiri, kecuali memang tangan kanannya lumpuh. Orang kalau baca bismillah gak mungkin kakinya itu terdorong langkah untuk datang ke tempat-tempat yang Allah gak ridha. Maka ini ilsaqiyah, sesuatu yang melekat dari sikap-sikap baik Allah. Maka lanjutan dari bismillah ini adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, sikap-sikap penyayang Allah yang Allah berikan di dunia untuk seluruh alam dan untuk seluruh makhluk, Islamnya atau mungkin non-Islamnya. Dan juga Ar-Rahim, sikap baik Allah yang Allah akan berikan kepada orang-orang mukmin yang hanya beriman kepada Allah nanti di hari kiamat. Al-musahhabah, merasa dipantau. Melakukan aktivitas dengan bismillah ini termasuk daripada apa yang disunnahkan oleh Nabi kita. Kullu syai'in la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Segala aktivitas apapun, kecil ataupun besar, enggak dimulai dengan baca bismillah, maka dia terputus abtar. Terputus dari apa? Berkah. Terputus dari apa? Transferan rahmat. Terputus dari apa? Kasih sayang yang Allah berikan dari perbuatan tersebut. Maka yakinkan, iya enggak? Saat kita melakukan aktivitas, kita mulai dengan bacaan bismillah, Allah akan berikan kasih sayangnya sehingga apapun aktivitas yang kita lakukan itu dijamin akan baik. Mau ngaji bis, baca Al-Quran bis, mau datang silaturahim baca bis, keluar rumah baca bis. Maka kalau orang keluar rumah bacanya bismillah, itu dijamin aktivitas yang dilakukan akan baik, dituntun dan dibimbing Allah. Maka salah satu doa yang disunahkan oleh Rasul kalau kita keluar rumah itu dimulai dengan bacaan Bismillah tawakkaltu ala Allah. Ya Allah, dengan nama Engkau. Maksudnya apa? Saya ini dipantau. Bimbing saya ya Allah. Arahkan saya. Setelah itu apa? Aku nyerah, aku tawakal. Aku serahkan segala kekuatan hanya milik Engkau. Aku nyerah, aku nggak punya daya. Bimbing aku ke tempat yang baik. Maka keluar rumah akan manfaat. Kemana? Silaturahim. Kemana? Pekerjaan ke kantor. Saat di kantor dia akan amanah, dia akan kerja, dia akan melihat, dia akan bicara sesuai dengan tuntunan agama yang Allah sempurnakan di pundak Nabi kita Muhammad. Begitu. Mana ada orang main toge baca bismillah? Benar kan? Kalau nggak bibir ada web. Benar nggak kira-kira? Mana ada orang mau maksiat, mau pacaran,
mau zina, mau lakukan minum khamar, mabok-mabokan, minum minuman keras, baca bismillah. Nggak ada, Pak. Karena kenapa? Dia telah memutuskan daripada sesuatu apa yang Allah berkahkan dan Allah tuntun, Allah bimbing dalam kehidupan dunia. Itu ajaibnya, Pak. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah aktivitas ini kita lakukan dengan baik, maka Allah punya bimbingan untuk kita menyikapinya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita sudah mampu melakukan kebaikan, apapun yang kita lakukan, minum pakai tangan kanan, minumnya juga minum yang halal. Makan pakai tangan kanan, dimulai dengan bismillah, makannya pun yang halal. Ucapan yang manfaat, memberikan motivasi, memberikan nasihat, ini juga manfaat. Segala bentuk kebaikan ini semuanya Allah yang berikan, maka ucapin alhamdulillah. Itu dibimbing kita, makanya sering sudah saya bilang ya, dengan pernah disinggung oleh guru kami Fadilatul Syekh Ibnu Abdul Bar, anak tertua dari guru kita Abu Ubaidillah, dalam sebuah tausiahnya dan pengajiannya waktu beliau berkunjung ke Indonesia. Kalau ada satu barang saja kita diberikan oleh orang yang terhormat dalam status sosial kita, walaupun dalam segi materi benda itu enggak ternilai harganya tinggi. Contoh saya Bang Junaidi dikasih apa? Dikasih batu cincin. Sama siapa? Sama Abu ya. Walaupun ditanya di Rawabening kan ya tempat buat cincin. Walaupun ditanya di Rawabening harganya berapa? 12.000. Saya yakin Pak Iwan itu nawar, John, sini gue beli berapa? 300.000. Saya yakin dengan kerendahan dan kedewasaan pikiran saya menjaga amanah, enggak bakal dilepas sama Bang Junaidi. Padahal dari 15.000 harganya ditawar sama Pak Iwan 300.000. Gua naikin 500.000, enggak. Kenapa? Karena ini bukan pemberian orang biasa. Ini bukan pemberian ketua DKM, ini bukan pemberian Ustaz Iman, ini bukan pemberian siapa-siapa, tapi yang diberikan langsung Abu ya guru besar. Menjadi sebuah kebanggaan. Benar enggak kira-kira? Kita jaga, kita rawat, kita nggak jual walaupun banyak ditawar. Lalu bagaimana kalau seluruh kebaikan dalam kehidupan dunia kita, umur kita, diberikan kita keluarga istri yang soleha, diberikan keturunan yang soleh dan soleha, diberikan mereka kenal dengan Allah, diberikan tetangga yang baik yang mengingatin, yang nasihatin kita, itu semua yang memberikan Allah. Maka patut kita syukuri dengan banyak ucapan alhamdulillahirabbil. Segala bentuk kebaikan yang diberikan kepada kita ini datangnya dari Allah. Jaga segala bentuk pemilikan yang Allah berikan atas sifat Rahman dan Rahim yang menjadi kasih sayang full yang Allah berikan kepada hambanya. Jaga seluruh titipan, jaga seluruh apa yang Allah berikan dan syukuri dengan ucapan alhamdulillah. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, kalau kita belajar ilmu nahwu itu al di situ. Jadi alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu diambil dari kata hamidah yahmadu, artinya memuji. Tapi di situ dipakai alif lam sebagai ma'rifat. Maksudnya apa? Pujian yang ini, untuk sang pemilik, untuk sang pemberi. Siapa? Allah. Jadi apa? Dalam kehidupan dunia, kalau kita beramal, yaitu tadi beramal karena Allah, bukan karena pujian. Kalau kita sholat masih pengen disanjung, kita sedekah masih pengen diberikan pangkat, kita beramal baik masih pengen kita mendapatkan sesuatu pujian dari orang lain, maka dipastikan pujian atau ibadah yang kita kerjakan ini masih bermasalah. Karena kenapa? Segala bentuk kebaikan, segala bentuk pujian hanya mutlak punya Allah. Dia yang harus dipuji, dia yang harus kita besarkan dan kita sucikan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajarannya. Kerja, disuruh kerja, baik itu kerjanya di rumah, bantu-bantu, kerja bakti antara RT, RW dan lain sebagainya. Kita kerja. Satu ketika kita mendapatkan kerjaan yang mungkin dalam kehidupan kita agak gigi, agak jember apa, bersihin solokan. Yang lain enak bersihin atau ngeruk sampah. Kita disuruh bersihin solokan yang gigi. Ya udah, apa? Yang tuntunan yang Allah berikan. Lakukan saja semua karena Allah. Hadirkan sifat musahabah, muraqabah kita ini dipantau sama Allah. Setiap kotoran yang nempel di kulit kita, yang tercium oleh hidung kita, yang membuat kita nggak nyaman, ini dijamin persentasenya akan mendapat pahala dari Allah.
Alhamdulillah. Bodo amat cuma maruk aja nih solokan yang biar nggak mampat, biar manfaat untuk orang lain. Bodo amat mau ada orang yang puji gua kayak apa enggak, itu bukan jadi soal. Nggak jadi prioritas ada orang yang menyanjung saya, ilah rajin banget kerja, itu nomor 18. Yang paling penting sekarang segala bentuk amaliyah yang saya kerjakan, saya yakin Allah melihat saya, Allah mantau saya, Allah itu mewaspadai saya dan saya selalu diwaspadai dan merasa dilihat dari aktivitas yang saya lakukan. Dan juga ini bisa menjadi yang gak motivasi saya dalam beramal. Saya beramal lillahi ta'ala inilah yang akan memberikan yang gak satu manfaat untuk dunia kita dan akhirat kita. Sekali lagi alhamdulillah. Apalagi ngaji, apalagi sih ngaji. Jadi itu luar biasa. Kemudian Maliki Yaumiddin, ayat keempat dari surat Al-Fatihah. Jadi Malik dalam bahasa Arab, kalau segala permutaan kata itu baru dimulai, dia kata benda itu wajib menggunakan harokat dhammah Contoh, masjid itu besar, al-masjidu kabirun. Al-masjidu bukan al-masjidi. Oke? Atau al-hadiqatu wasi'atun. Kebun itu luas, kebun itu luas, enggak sempit. Kalau dalam bahasa Arab kalimat tersebut ini letaknya di awal, maka wajib berharokat Oke? Paham sampai sini? Ya pahami aja seperti ini katanya. Ini namanya dalam istilah nahwu namanya mubtada, kata yang terletak di awal kalimat. Tapi pada kalimat Malik ini harokatnya bukan tapi i. Maliki bukan maliku, benar nggak? Coba kita baca. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Nah ini yang pertama, benar nggak? Alhamdulillah. Ini karena awal letaknya ini di awal, dia menjadi mubtada. Lillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Ini bukan nu, benar nggak? Nah kenapa? Bahwa kalau kalimat awalnya dari setiap rentetan ayat ini bukan tapi i atau a, dia pasti memiliki hubungan kepada ayat sebelumnya. Artinya apa? Begini, saat kita bersyukur kepada Allah, janji Allah akan berikan nikmat tersebut dan Allah akan limpahkan. Benar? Oke? Maka ayat Al-Quran itu kan, la in syakartum, kalau kalian ucapin alhamdulillah sebagai bentuk syukur kalian, atau hal-hal yang lain dari ajaran syukur yang Allah berikan, kalian diberikan mata yang sehat. Syukurnya bagaimana? Jangan pernah melihat apa yang Allah dalilkan. Kalian diberikan tangan masih fungsi, maka gunakan untuk nolong dan bantu orang. Kalian diberikan kaki masih bisa berjalan belum stroke, maka langkahkan kaki kalian ke tempat yang Allah sukai, tempat yang Allah ridhoi. Oke? Nah, kalau kita diberikan nikmat, pandai kita bersyukur, maka janji Allah akan berikan kita nikmat yang lebih dan Allah akan tambahkan nikmat kita. Tapi ingat, iya kan? Saat sebuah nikmat tersebut ini Allah berikan dan Allah lipat gandakan, yang tadinya dia punya 10 juta ditambahkan nama Allah menjadi 100 juta. Oke? Yang tadinya punya 100 juta, dia pandai bersyukur ditambahin nama Allah jadi 1 miliar. Yang tadinya ekonominya setengah ditambahin nama Allah jadi 3 kali lipat. Tapi ingat bahwa apapun dari nikmat yang aku berikan, baik itu banda, baik itu kesehatan, baik itu segala bentuk pendidikan, ilmu sekalipun, Malik Yaumiddin, ini yang punya bukan kita, ini yang memiliki bukan kita, ini yang punya ilmunya bukan kita, ini yang punya banda hakikinya bukan kita, tapi Allah Subhanahu. Nah, Maliki Yaumiddin ini menjadi sebuah kesadaran besar, menjadi sebuah ingatan besar kepada kita, Pak. Agar apa? Agar ilmu yang kita miliki, banda yang kita punya, itu semuanya titipan dan itu bukan punya kita. Siapa yang punya? Allah. Jangan kayak Qarun. Maka Qarun itu dalam Al-Quran kan, Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Qarun itu sama, dia adalah umat Nabi Musa.
Umat Nabi Musa dulu awalnya dia miskin, yang Allah isyaratkan dalam Al-Quran. Dia susah, makan aja sehari nggak ketemu nasi. Kadang ketemu sore kagak. Kadang ketemu sore, lusa baru ketemu lagi. Susah, ngampleh kalau bahasa kitanya. Kemudian datang kepada Sayyidina Musa alaihissalam, dia minta doa sama Sayyidina Musa. Kalau bahasa kitanya, ya Nabi Allah doain saya lah. Jadi Korun ini kalau boleh tahu, kalau kita catat secara sejarah, Korun ini sepupunya Sayyidina Musa. Sepupu. Kayak saya modelnya sama anaknya Ustadzul Muzi. Kayak saya modelnya sama Azwar. Atau kita dalam satu sosial media itu punya sepupu. Korun ini punya sepupunya Sayyidina Musa. Ya, kalau bahasa kitanya bang, karena bapaknya Sayyidina Musa itu lebih tua. Bang, doain gua nama. Kalau bahasa kitanya, udah bosan jadi orang susah nih. Udah bosan jadi orang ngampleh. Pengen gua makan enak, pengen gua jajan-jajan kayak model jajan-jajan Jawa ini, mie gacoan yang lagi viral, bakso pakmu, ya, apa lagi tuh, minuman-minuman segala haus, kamu, aku, gua, apa dah tuh, pengen banget kayak gini. Kalau bahasa sekarang itu begitulah, didoain Mas Sayyidina Musa seketika juga itu Allah kabulkan, jadi orang kaya. Fabaqo didoain. Udah jadi orang kaya, hartanya bergelimpangan harta, fabaqo dia lupa daratan. Yang tadinya mau sholat, ini biasanya menjadi potret dalam film kita, Pak. Ini saudara ensiklopedia cerita ini, deskripsi ini lumayan panjang, saya suka. Lupa, udah diberikan doa dikabulkan oleh Allah, dia jadi orang kaya, lupa. Disuruh nyembah Allah, suruh ngaji, suruh sembahyang, suruh jalan, nggak mau. Iya enggak? Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu iya enggak latanu bil usbah. Saking kayanya, lihat. Kita kalau punya berangkas tempat naruh duit atau zaman sekarang kita punya lemari besi ya buat naruh duit, itu kuncinya kita umpetin, kita rahasiain apa kita pamerin, apa kita tampakin. Oh iya, pasti kita sembunyi, kita rahasiain. Atau zaman konteks sekarangnya kita punya pin ATM, pinnya semuanya ada di kita. Kira-kira kita tulis kemudian kita sebar luasin, apa kita nggak kasih tahu? Bahkan diri kita nggak kasih tahu. Benar nggak kira-kira? Kita punya ATM, nggak tahu duitnya berapa, banyak atau sedikit. Ya nggak pernah kita ini memberikan atau mengumbar pin ATM kita, karena ini rahasia. Tapi beda dengan Korun, saking kayanya. Bukan berarti gak ada yang kaya di zaman itu, ada, tapi dia pengen beda dengan yang lain. Wa atainahu minal kunuzi inna mafatihahu latanu bil usbah. Uli quwwah kata Allah dalam Al-Qur'an. Saking pengen bedanya, kunci tempat naruh bandaknya emas berlian intan yang paling mahal itu diangkat 10 orang gak nyanggup, Pak. Ngangkat kunci gudang berangkas daripada pengumpulan hartanya. Itu luar biasa. Kenapa ini bisa terjadi? Dia lupa bahwa harta yang dia miliki, dia merasa itu yang dia punya dan dia miliki. Lupa kalau ini adalah titipan Allah. Ini adalah kepunyaan Allah. Iya. Sekaya-kayanya orang dah, sekaya-kayanya artis siapa Raffi Ahmad. Gak pernah ngasih terang-terangan baik itu secara langsung di TV atau melalui media online. Ini ya pin ATM saya. Nggak ada, 2 menit saya yakin buras. Bener nggak kira-kira? Tuh Korun tuh saking pengen bedanya, itu kuncinya 10 orang kuat nggak kuat Pak ngangkat kunci gudangnya, gudang dari simpanan hartanya. Kenapa memang? Karena dia lupa apa? Bahwa harta yang dia miliki atau seluruh kebaikan yang Allah berikan, diberikan kesehatan, diberikan penglihatan yang jelas, diberikan tetangga yang baik, diberikan lingkungan yang membuat dia sadar. Dia lupa bahwa itu adalah perintah dan titipan dari Allah. Ini yang apa pelajaran yang bisa kita ambil? Segala bentuk nikmat yang Allah tambahkan kepada kita sampai malam hari ini, syukuri, dan syukuri pasti Allah akan tambah. Itu pelajaran. Dari jalur apapun kita ngaji, selesai ngaji kita baca alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah saya diberikan ilmu. Besok ditambahin lagi sama Allah.
Kita ngaji dengan kiai kita Abu Kiai Ubaidillah, kita ngaji dengan Kiai Turmuzi, kita ngaji dengan ustaz-ustaz yang lainnya. Diberikan kita ilmu setitik, kita syukur, besok Allah akan tambahkan lagi. Alhamdulillah, banyak-banyak ucapin alhamdulillah. Tapi sadar dengan kedewasaan pikiran kita, ingat bahwa sebanyak apapun tambahan dari nikmat ini bukan berarti membuat kita bagok seperti apa yang dilakukan oleh Qarun. Diberikan tambahan nikmat, dia lupa. Diberikan tambahan banda, dia sudah sadar bahwa seluruh daripada amalia dan seluruh daripada nikmat, khususnya banda yang Allah titipkan. Jadi kesannya kenapa kok Allah titipkan banda kepada Qarun? Jadi seluruh orang itu nanti akan ada kelebihannya. Kenapa banyak orang kaya? Agar Allah berikan titipan banda. Nih ada orang miskin, dia ibadahnya rajin. Kamu pengen gak kayak dia? Kalau kamu dia nggak pengen kayak dia, nih aku yang maha baik, aku berikan banda. Agar apa? Agar kamu bisa menyayangi ibadahnya si orang miskin ini. Apa? Sumbangkan kamu sholat dari bandamu, sumbangkan dari rezeki yang aku berikan kepada orang yang nggak mampu. Itu tujuan Allah. Ini makan kita kagak minta kaya untuk memperkaya diri, bener gak kira-kira? Zaman sekarang untuk apa? Banyak-banyakin mobil, banyak-banyakin handphone, banyak-banyakin tanah, banyak-banyakin nauzubillah ini. Kekayaan yang Allah berikan itu adalah amanah dan titipan, dan segala bentuk titipan kullu dzalika kana mas'ula. Seluruh apa yang Allah titipkan semuanya akan ditanya dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Mudah-mudahan manfaat yang datang dari Allah, yang salah yang datang dari al-Fakir pribadi, dan mengingatkan untuk malam Jumat besok ini giliran jadwal guru besar kita Abuya Kiai Haji Ubaidillah Al-Jadid, yang kita berikan info dan kabar kepada seluruh jamaah agar bisa hadir dalam pengajian rutin kita untuk malam Sabtu besok. Jadi bagi jamaah yang tak sempat atau yang mungkin belum tahu, kita berikan info. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.